Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika wajib kelas 11. Materi kali ini kita akan belajar tentang penggunaan turunan fungsi. Untuk penerapan turunan, berikut merupakan beberapa penerapan turunan. Turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari suatu kurva. Turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Turunan juga dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Turunan dapat ditentukan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan gerak. Yang terakhir, turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum. Pertama, kita akan membahas tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Kalian perhatikan kurvanya. Jika titik P dan titik Q terletak pada kurva Y sama dengan Fx dengan absisnya di titik P, yaitu A, FA, dengan absis Q adalah A ditambah H, sehingga koordinat titik Q berubah menjadi A ditambah H, FA ditambah H. Untuk gradien garis PQ, yaitu MPQ sama dengan delta Y sama dengan delta X, sama dengan FA ditambah H dikurangi FA per A ditambah H dikurangi A, sama dengan FA ditambah H dikurangi FA per H. Jika nilai H semakin kecil atau mendekati 0, gradien garis PQ mendekati gradien G, yaitu gradien G atau MG sama dengan limit FA ditambah H dikurangi FA per H, di mana H-nya mendekati 0, yaitu sama dengan F aksen A atau turunan dari FA. Gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx. Di titik P, A, FA, yaitu gradiennya adalah F aksen A. Kita perhatikan untuk grafik garis singgung tegak lurus dengan garis normal. Jika titik A, B terletak pada kurva Y sama dengan Fx, maka persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik tersebut dinyatakan dengan Y dikurangi B sama dengan F aksen A kali X min A. Garis yang tegak lurus, garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik A, B dinamakan garis normal. Jadi, gradien garis normal di titik A, B adalah M sama dengan min 1 per F aksen A. Jadi, min 1 per turunan dari fungsi tersebut. Yang selanjutnya, persamaan garis normal pada titik A, B pada kurva Y sama dengan Fx dirumuskan sebagai Y dikurangi B sama dengan min 1 per F aksen A dikali X min A. Sehingga hubungan antara garis singgung dengan garis normal ditunjukkan oleh gambar di samping. Oke, kalian bisa perhatikan hubungan antara garis normal dengan garis singgungnya. Ada catatan untuk persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X2, Y2 adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini untuk persamaan garisnya. Misalkan diketahui garis G1 dengan gradien N1 dan garis G2 dengan gradien M2, maka sebagai berikut. Jika sejajar, maka M2 dikurangi sama dengan M1.
M1 sama dengan M2. Jika tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Kemudian ada fungsi naik dan fungsi turun. Kalian bisa perhatikan gambar dari fungsi naik juga fungsi turun. Apa sih itu fungsi naik dan fungsi turun? Misal X1 dan X2 dalam fungsi fx memenuhi A kurang dari X1, X1 kurang dari X2, dan X2-nya kurang dari B. Jika berlaku hubungan Fx2 kurang dari Fx1 kurang dari Fx2, maka fungsi dikatakan naik. Yang kedua, misalkan X1 dan X2 dalam fungsi fx memenuhi A kurang dari X1, X1 kurang dari X2, X2 kurang dari B. Jika berlaku hubungan Fx1 lebih dari Fx2, maka dikatakan fungsinya turun. Yang B, naik turunnya suatu fungsi kontinu fx dalam suatu interval tertentu dapat dilihat dari gradien garis singgungnya. Yang pertama, fungsi fx merupakan fungsi naik jika gradien garis singgungnya bernilai positif. Dapat dituliskan f aksen x lebih dari 0. Yang kedua, jika fungsi fx merupakan fungsi turun jika gradien garis singgungnya bernilai negatif, dapat dituliskan f aksen x kurang dari 0. Jadi jika nilainya positif, f aksennya lebih dari 0. Jika nilainya negatif, maka f aksennya kurang dari 0. Yang ketiga, fungsi fx tidak naik dan tidak turun jika gradien garis singgungnya adalah 0. Sehingga dapat dituliskan f aksen x sama dengan 0. Selanjutnya, kita masuk ke titik stasioner dan nilai stasioner. Jika titik stasioner dan nilai stasioner dapat ditentukan dengan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Yang pertama, jika turunan pertama untuk menentukan titik dan nilai stasioner, maka kita perlu memperhatikan misalkan fx mempunyai turunan di setiap x dan fa merupakan nilai dari stasioner. Maka fx di x sama dengan a, maka kalian perlu memperhatikan 4 jenis dari grafik yang ada. Yang pertama, jika untuk grafik yang pertama dimulai dari grafik sebelah grafik nomor 1. Jika f aksen x lebih dari 0, untuk x-nya kurang dari a, maka f aksen a-nya 0. Dan f aksen x kurang dari 0, untuk x-nya lebih dari a, maka a, fa merupakan titik balik maksimum dan fa merupakan nilai maksimum. Nomor 2, jika f aksen x kurang dari 0, maka x-nya kurang dari a, f aksennya sama dengan 0, dan f aksen x-nya lebih dari 0. Untuk x lebih dari a, maka a, fa merupakan titik balik maksimum dan fa merupakan nilai minimum. Ketiga, jika f aksen x kurang dari 0, untuk x kurang dari a, maka f aksen a itu sama dengan 0, dan f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari a, maka a, fx merupakan titik belok. Yang keempat, jika f aksen x lebih dari 0 untuk x kurang dari a, maka f aksen a itu sama dengan 0. Dan f aksen x lebih dari 0 untuk x kurang dari a, maka a, fa merupakan titik belok.
Dari keempat keterangan ini, kalian bisa sekaligus memperhatikan 4 gambar yang ada. Keterangan ini menjelaskan tentang kondisi dari keempat grafik tersebut. Selanjutnya ada uji turunan kedua untuk menentukan jenis titik dan nilai stasioner. Yang pertama, F aksen X sama dengan 0 dan F2 aksen atau turunan yang kedua kurang dari 0, maka A, Fx merupakan titik balik maksimum dan Fa merupakan nilai maksimum. Yang kedua, F aksen A dan F2 aksen A lebih dari 0, maka A, Fa merupakan titik balik minimum dan Fa merupakan nilai minimum. Yang ketiga, jika F aksen A sama dengan 0, maka F aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari A, dan F aksen 2A sama dengan 0, maka A, Fa merupakan titik belok turun. Kemudian yang terakhir, jika F aksen A sama dengan 0 dan F aksen X lebih dari 0 untuk X kurang dari A dan F aksen A sama dengan 0, maka A, Fa merupakan titik belok naik. Selanjutnya ada nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Tadi kita telah menyimak bahwa titik stasioner dapat menjadi titik balik maksimum atau titik balik minimum. Akibatnya, pada titik stasioner tersebut, fungsi mencapai nilai maksimum atau nilai minimum. Sekarang kita perhatikan gambar grafik fungsi fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah 4/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 x pangkat 2 dikurangi 6x. Ini gambarnya, bisa kalian lihat. Nah, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 titik stasioner, yaitu X sama dengan min 3, X sama dengan min 2, dan X sama dengan 1. Yang ada garis putus-putus itu adalah titik stasionernya. Kemudian, pada titik stasioner X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 1, X sama dengan 1, fungsi mencapai nilai minimum lokal. Perhatikan tidak ada nilai X yang menyebabkan Fx kurang dari F min 3. Artinya, nilai fungsi paling kecil dicapai pada saat X sama dengan min 3. Oleh sebab itu, pada titik X sama dengan min 3, dikatakan fungsi mencapai nilai minimum global. Titik stasioner X sama dengan min 2 disebut titik maksimum lokal. Yang terakhir ada kecepatan dan percepatan. Misalkan jarak yang ditempuh suatu benda dalam T detik dinyatakan dengan ST. S itu adalah jarak. Kecepatan rata-rata atau laju perubahan rata-rata benda dalam interval waktu delta T, rata-rata waktu. Yang pertama ada kecepatan. Kecepatan itu simbolnya adalah V sama dengan delta S per delta T. Perubahan jaraknya per perubahan waktu. Kemudian ada kecepatan sesaat benda pada detik ke T, yaitu VT sama dengan dst per dt atau turunan dari S, turunan dari jarak. Kemudian percepatan rata-rata benda dalam interval waktu delta T. Percepatan simbolnya adalah A, percepatan rata-rata. Delta sama dengan delta V per delta T. Jadi V akhir dikurangi V awal per perubahan waktunya. Percepatan sesaat benda pada detik ke T atau AT dv T per dt. Ini adalah turunan yang kedua. Sekian untuk pembelajaran penggunaan turunan fungsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.